Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Lapor, 92 siap mengikuti upacara. 91 siap, 42 siap, 41 siap. 2 siap. 1 siap. Laporan saya terima, masing-masing keluar kembali kepada sana. Mintalah. Dengar. Tegak, gerak, belakang tegak maju, jalan. Belok kiri, jalan. Siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Merdeka hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Tutup formasi. Jalan. Henti. Gerak. Siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Henti.
Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada pagi hari yang cerah ini, tepat pada hari Senin, kita senantiasa melakukan apel mingguan kita dalam rangka upacara kenaikan kepala sekolah beserta dengan Dewan Guru, baik yang struktural ataupun fungsional, seluruh jajaran keluarga besar SMP Negeri 2 Simpang Kiri yang kami muliakan, dan juga kepada anak-anak kami peserta didik SMP Negeri 2 Simpang Kiri yang sangat kami banggakan. Dari malam pun terus dilakukan, yang membuat kami sedih dan menangis ketika kami menemukan anak masih pelajar ikut terlibat dengan yang, mohon maaf, ada yang narkoba, ada yang... Coba kita perhatikan dulu negeri Cina, majunya mereka karena peradabannya. Mesir juga majunya mereka karena peradabannya. Yunani juga majunya karena peradabannya. Juga kita sebut dengan kota Baghdad adalah karena peradabannya. Hebatnya kota Baghdad di zaman Khalifah Abbasiyah, mereka sudah mempunyai buku sampai 200.000 judul buku, sedangkan Paris, Prancis masih punya hanya 2.000 judul buku saja. Islam itu berjaya adalah lewat pendidikan. Maka kami menaruh besar harapan kepada anak-anak kami ini. Di bahumu ini nak, di pundakmu ini masa depan negeri kita. Kalau hancur generasi ini, maka lebih parah di masa yang akan datang. Maka kami turun ke sekolah-sekolah. Siang malam kami nak. Tapi kadang ada masanya kita harus juga tampil di depan, ada masanya juga tidak. Insya Allah selama kami menjabat beberapa tahun ini, tiap waktu akan kami buat ada razia. Kami tambah di sana anggarannya penegakan Islam. Saya 10 tahun sebagai dai perbatasan hanya bisa amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik dari mimbar ke mimbar, ceramah sana ceramah sini. Tapi saat ini alhamdulillah sedikit ada bisa kekuasaan untuk mengarahkan, menggerakkan Satpol PP dan WH. Dan ketika nanti ada razia yang tidak saya inginkan, ada di antara anak-anak kami yang tertangkap. Jangan malu nanti nak. Dan yang menyedihkannya tingkat dewasa. Malam minggu kemarin 7 istri orang kami tangkap dengan yang bukan muhrim. Coba begitu masuk surga orang yang berbuat dayus. Dayus ini banyak, salah satunya membiarkan orang berbuat maksiat. Padahal kita tahu man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ketika nampak kita kemungkaran, kita cegah dengan kekuasaan kita atau dengan tangan kita. Tak mampu kita pagi lisan ini, tak mampu dengan lisan. Nah, lisan ini Ustaz sudah pernah keliling. Mungkin anak-anak kami tidak kenal Ustaz. Saya pimpinan pesantren 82 desa Kota Suku Salam ini sudah pernah saya datang ceramah. Apalagi desa Makmur Jaya, Mukti Makmur, dari saya Lajang Taman Mesir saya kemarin ceramah. Hanya mampu saya suruh orang berbuat, suruh berbuat orang baik dengan lidah saja. Tapi yang ketiga juga, kalau kita tidak mampu yang kedua, paling tidak yang ketiga, Fabi kalbi, paling tidak dengan hati kita membenci dengan keadaan itu. Tapi ingat bahwa adrakul iman itulah selemah-lemah iman. Maka kepada anak-anak kami dalam momentum upacara ini, waktu yang singkat ini, pesan kami yang pertama, hati-hati pergaulan bebas. Yang kedua, jauhi kamu narkoba nak. Saya tidak merokok dan bagi saya rokok itu haram. Saya tidak merokok.
Saya terakhir merokok kelas 2 SMP seperti kamu. Ketika dulu masuk pesantren, akal-akalnya ambil rokok. Jangan. Bagi yang suka membaca literasi, beli judul buku. Mengapa ragu tinggalkan rokok? Kalau rokok di luar negeri, bacaannya juga jelas. At-tadkhinu yusabbibul wafat. Merokok mampus kau. Maka betul kata orang negeri kita ini. Bukan kita tak pandai membaca, tapi mengamalkannya berat. Maka kepada anak-anak kami ini hati-hati. Itu pesan kami tadi, hati-hati pergaulan. Yang kedua, hindari narkoba. Pintu narkoba itu rokok dulu. Setelah kamu rokok, baru kamu nanti main ganja dan seterusnya. Hati-hati nak, ini tanda sayang kami kepada engkau. Masa depanmu masih panjang. Kemudian yang ketiga, banyaklah membaca. Ini di mana saya mengisi, selalu saya ingatkan membaca. Tadi saya masuk ke perpustakaan. Saya pernah guru SMP di Sepadan. SMP 1 atap. Dulu ada di perpustakaan ensiklopedia geografi jadi 2. Ambil bagian Asia. Maka cek nanti negara Jepang. Di sana ada digambarkan negara-negara yang paling hobi membaca dan literasi adalah negara Jepang. Pelajarnya selalu membawa buku. Saya rindu melihat siswa-siswi SMP Negeri 2 Simpang Kiri, di tangan kanannya buku, di tangan kirinya Android atau HP. Rata-rata sekarang kan bawa HP. Pulang kamu ke rumah HP, jarang buku. Miskin literasi. Indonesia ini ranking 65 tingkat membaca dalam negara Asia Tenggara. Kalau dari ikutkan 196 negara, maka Indonesia ranking 180. Oke? Yang sampai itu tinggal ketik kamu di internet. Tapi bangga kamu nak orang Indonesia ini. Coba cek hari Minggu kemarin. Indonesia ini membacanya jarang. Syariat akademik itu 3. Membaca, menulis, diskusi. Tangga pertama membaca dulu. Takkan bisa kamu diskusi kalau tidak ada yang kamu baca. Takkan bisa kamu menulis kalau tidak ada yang kamu baca. Tapi kalau sudah hobi membaca, baru ada 2 cabang. Ada suka menulis. Nah, coba aplikasikan tulisanmu itu di dunia maya kamu. Facebook kamu, TikTok kamu, tulis yang baik-baik. Kemudian buat diskusi, forum diskusi tingkat anak SMP. Kenapa tidak? Tapi ketika sudah nggak mau membaca, kita buktikan. Kamu punya uang jajan, ada dikasih uang jajan orang tua, ada? Ada. Pernah tidak kamu membelikan buku dari uang jajan? Saya garis bawahi jarang. Rata-rata orang Indonesia dia penting perut. Tujuannya cuma perut, jarang tujuannya untuk otak. Mengasah kecerdasan untuk membeli literasi. Oke, kalau kamu tanya, Bapak bagaimana rupanya dengan buku? Alhamdulillah. 2009 saya pertama memakan uang gaji dari negara. Gaji saya 1,5 juta. Sebagai dai, 2,5 juta saya belikan untuk buku. Dan saya punya perpustakaan pribadi. Dan maaf kata hartawan. Ilmu semakin diajarkan dia bertambah. Harta semakin diberikan dia berkurang. Orang berilmu banyak temannya, sedangkan hartawan banyak musuhnya. Ilmuwan itu pewaris para nabi, sedangkan hartawan itu pewaris para kamu. Pikirkan, kalau saya ditanya, Pak, Bapak mau jadi ilmuwan atau hartawan? Saya pilih ilmuwan. Coba lihat orang yang punya durian, orang yang punya harta dia akan disibukkan menjaga, tapi orang yang ilmuwan sibuk dia menjaga ilmunya. Enggak. Contoh saja, kalau kamu punya pokok durian buahnya lebat, yang punya menjaga enggak? Jaga, kalau enggak diambil orang. Tapi lihat orang yang berilmu, dia enggak punya pokok durian, tapi datang orang mengantar, Pak, ini durian. Maka pesan saya kepada anak-anak saya ini selanjutnya, tolonglah gemar kamu membaca. Baca. Kita yang muslim, ayat pertama turun, baca. Surah Al-Alaq. Tapi tingkat membaca kita jarang. Saya bisa simpulkan, saya punya santri 1.800 dari 5 pesantren, baik yang Sepadan, yang di Longkip, yang di Pulau Kedep, yang di Silatong.
Saya sudah pernah buat survei mengikut jejak Jepang. Di Jepang ada satu hari namanya Hari Membaca, yang dibaca tentang sejarah negaranya. Masuk ke ruang kelas dari pagi sampai sore, membaca tanpa suara. Bayangkan dari pagi sampai sore, sanggup headsetnya sebelah kanan, kemudian yang kiri dia buka, kemudian dia sambil jajan, buku dia baca. Dan di Jepang, setiap warganya, satu manusianya, 3 dia baca koran. Kalau kita contoh, Serambi, Waspada, Kompas, satu orang 3 lembar. Sedangkan kita nak mohon maaf di kantor Bapak, satu koran untuk satu kantor semua. Saya takut juga satu SMP ini satu koran untuk semuanya. Tak sedih. Coba tes kamu nanti masuk ke ruangan membaca. Pasti kalau bahasa orang kampung sini begitu perik. Enggak. Lebih 1 jam pasti ribut. Apalagi nggak ada pak gurunya, sebentar aja. Oh ada ibu, oh ada bapak, dia membaca. Begitu keluar pak gurunya, oh ya Allah ya Rabbi. Memang itulah tipikal anak Indonesia. Seperti saya bilang tadi, sudah malas membaca, tapi berbangga kita dapat rekor di dunia nomor 1 orang Indonesia paling cerewet di media sosial. Coba cek. Hari Minggu aja saya ikutin di kamar subuh salah. Sehari aja mati lampu. Sibuk dia minta ampun. 6 hari hidup lampu, bersyukur pun tidak hidup. Coba cek. Begitu kamu masuk rumahmu hidup berlampu, tak ada pernah. Terima kasih Pak PLN, nggak ada. Begitu kamu masuk sebulan mati lampu, langsung mana tukang PLN, update status. Itulah tipikal rakyat Indonesia. Bagaimana kita akan bisa maju? Terlepas dari itu, kami ingin negeri Suku Salam ini maju. Kami awali dari mana? Tentu peradaban pendidikan. Suku Salam bangga kita punya bapak literasi Syekh Hamzah Bansuri. Tapi sayang, saya yakin pelajar ini tidak tahu itu siapa Hamzah Bansuri. Kalau ada yang tahu, ceritakan berdiri di sini 5 menit. Hamzah Bansuri, Polan bin Polan. Hamzah Bansuri lahir di sini. Hamzah Bansuri karyanya ini. Saya kasih uang 1 juta. Ada. Ulama Aceh ini 4, 2 lahir dari tanah Singkil ini. Pertama Hamzah Bansuri, dia punya keponakan namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Coba. Yang ketiga ulama kita ada Samsudin Sumatrani dari Langkat. Yang keempat Ar-Ramili, itulah menjadi UIN dari provinsi India dari Rai. 4. Jangan kamu banggakan sawitmu yang banyak ini. Sawit ini nggak ada artinya nah. Tapi kalau kita cinta dengan literasi, cinta dengan buku, contoh Singkil itu ada di Manado, menjadi nama 1 kecamatan. Nanti cek pulang kamu ke rumahmu, ada handphonemu, cek tari Singkil di Mesir. Sekitar 3 minggu yang lalu ditampilkan tari-tarian Singkil di Mesir, Egypt. Tapi yang menarikan bukan orang Singkil, dari negara Filipina, daerah Mindanao, nama sukunya Marano. Ada satu daerah namanya Marano, di sana